kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang mengenal motivasi belajar. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian motivasi belajar, yang kedua jenis motivasi belajar, yang ketiga sifat motivasi belajar, yang keempat indikator motivasi belajar, yang kelima faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang keenam bentuk motivasi belajar. Akan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Yang pertama ada pengertian motivasi belajar. Kata motif diartikan sebagai daya upaya untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak. Secara etimologi, istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela mengarahkan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran. Motivasi ini yang akan mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap individu manusia. Sedangkan belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Karena seseorang hidup dan bekerja menurut apa yang telah dipelajarinya. Belajar itu bukan hanya sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Oleh karena itu, belajar berlangsung aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu hasil. Yang selanjutnya yaitu menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sardiman. Sardiman mengatakan bahwa definisi atau pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Yang kedua yaitu menurut Clayton Aldefer dalam Hamdu. Pengertian motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Jenis-jenis motivasi belajar. Terdapat dua jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi primer. Motivasi primer ialah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia, bahwa tingkah laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan dan perasaan subjektif dan dorongan mencapai kepuasan. Contohnya itu mencari makan, rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada motivasi sekunder, di mana motivasi sekunder ini merupakan motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari motivasi belajar. Terdapat dua sifat dalam motivasi belajar, di mana dalam menumbuhkan motivasi belajar tidak hanya timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik, tetapi juga berasal dari luar siswa atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi atau individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Contohnya itu, seorang siswa mempelajari sebuah buku pelajaran karena ia termotivasi untuk mengetahui isi atau bahan berupa pengetahuan yang ia dapatkan. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Ia mendapat pengaruh atau rangsangan dari luar. Contohnya itu, siswa belajar karena mendapat dorongan oleh orang lain.
Indikator motivasi belajar. Adanya motivasi internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar pada umumnya dapat diukur dengan beberapa indikator yang mendukung, seperti yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil dalam belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya penghargaan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Dan yang keempat, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil, seperti keinginan belajar berjalan, makan makanan yang lezat, berebut permainan, dapat membaca, dapat menyanyi, dan lain-lain selanjutnya. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut dapat menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Nah, yang kedua ada kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi dengan kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf-huruf. Selanjutnya ada kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani dapat mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya, jika seorang siswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan mudah memutuskan perhatian. Selanjutnya ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran siswa. Memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan siswa yang berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan juga mengalami perubahan. Nah, yang terakhir ada upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik yang profesional. Ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Materi selanjutnya mengenai bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik. Sehingga, siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport angkanya baik-baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang kedua, ada hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga, ada saingan atau kompetisi. Kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong siswa untuk belajar. Persaingan, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok, dapat meningkatkan prestasi belajar para peserta didik. Selanjutnya, ada mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi untuk terus belajar dengan suatu harapan hasilnya terus meningkatkan. Selanjutnya ada pujian. Apabila ada siswa yang sukses atau berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tetap.
Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Dan yang terakhir ada memberi ulangan. Para peserta didik akan giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru adalah yang terlalu sering melakukan ulangan, misalnya setiap hari, karena bisa membosankan para peserta didik. Kesimpulan dari materi mengenal motivasi belajar yaitu berawal dari kata motif, motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak, sedangkan belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu, sehingga tingkah lakunya berkembang. Jenis motivasi belajar terdiri dari motivasi primer dan motivasi sekunder. Sifat dari motivasi belajar terdiri dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Beberapa indikator motivasi belajar seperti adanya harapan untuk masa depan dan adanya penghargaan dalam pembelajaran. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar diantaranya kondisi dan kemampuan siswa. Bentuk dari motivasi belajar siswa diantaranya memberikan hadiah dan pujian. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan.